Baik ya, kita akan memulai dengan yang jurnal dulu ya, jurnal oleh parent ya, di alat ya, pembukuan oleh parent ya, terkait dengan transaksinya yang terkait dengan transaksi dengan investasi. Ya. Kita akan bahas soal nomor 7 ya. P mengakuisisi S pada tanggal 1 Januari 2017 seharga 760.000 untuk mengambil 80% saham beredar S. Ekuitas S pada saat diakuisisi terdiri dari saham biasa 600.000, saldo laba 200.000. Kemudian nilai wajarnya persediaan under value, peralatan under value, kemudian sisanya dialokasikan ke paten. Kemudian informasi lainnya, persediaan S seluruhnya dari P, berarti penjualannya penjualan P ke S ya, penjualan downstream ya. Dengan margin 20% dari nilai penjualan ya, 20% dari nilai penjualan. Dalam penjualan P 2018 terdapat penjualan kepada S 300.000, kemudian sisa persediaan 2018 75.000, net income-nya sekian dan sekian. Informasi berikutnya net income-nya S 2017, kemudian dinyakan jurnal terkait dengan investment in S tahun 2017, kemudian 2018. Ya, kita lihat ya, sebelum membuat jurnalnya kita harus menghitung dulu selisih nilai investasi ya. Kita menghitung dari cost of investment-nya 760.000, kemudian nilai buku nilai wajar yang NCI ya, nilai wajar saham NCI yang 20% tidak diketahui sehingga untuk total nilai jual S ya, total nilai jual S kita hitung menggunakan implied value, yaitu ya dari cost of investment 760.000 dikalikan dengan 100/80 atau dibagi 80%, mendapatkan totalnya 950.000. Kemudian kita bandingkan dengan book value ekuitasnya S ya. Common stock 600.000, saldo laba 200.000 ya, total nilai buku S 800.000 ya. Ada selisih nilai investasi di atas nilai buku 150.000. Kemudian alokasinya yaitu ke persediaan yang under value 25.000, sehingga 25.000 kita itu untuk menambah nilai inventory. Kemudian equipment under value 45.000 kita tambahkan 45.000 ke equipment ya, sisanya 80.000 untuk paten ya, sehingga totalnya ya dialokasikan 150.000. Kemudian ya kita hitung amortisasinya ya. Amortisasinya untuk inventory keterangannya terjual di tahun 2017 ya, berarti langsung diamortisasi di tahun 2017 ya. Kemudian equipment umurnya masa manfaatnya masih 5 tahun ya, sehingga amortisasi ekses untuk equipment dibagi 5 ya, dibagi 5 9.000, kemudian yang paten umurnya 10 tahun sehingga amortisasinya 8.000 ya. Kemudian kita langsung membuat jurnalnya ya. Jurnal terkait dengan investasi ya. Membuat jurnal terkait dengan investment in S dan income from S, pendapatan dari S tahun 2017 dengan metode ekuitas. Yang pertama ya, 1 Januari membeli
membeli investasinya, ya, membeli sahamnya, ya, debit investment in S, credit cash 760.000 sesuai dengan harga perolehannya. Kemudian yang kedua, mencatat bagian laba 2017 sebesar ya 200.000, net income-nya, kemudian dividennya 50.000. Maka untuk bagian labanya investment in S 80.000, income from S 80.000, yaitu 100% kali 100.000 kali 80%. Kemudian kita lakukan penyesuaian ya, yaitu atas unrealized profit 2017. Unrealized profit 2017 sebesar harga penjualan 2017 dari berapa penjualannya? Ya, nilai penjualan 2018 ya. Penjualannya nilainya berapa? 75.000 ya. Penjualan tahun 2017 ini ya, sisa ya. Jadi ya, di tahun 2017 ada sisa persediaan ya. Sisa persediaan S 75.000 ya, sementara ya S membeli persediaan seluruhnya dari P, kemudian ada tersisa 75.000 ya, ini harga nilai persediaan yang tercatat oleh S ya, berarti 75.000 adalah harga jual dari P kepada S, kan begitu ya. Nah, di dalam harga jual 75.000 ini terdapat ya, terkandung di dalamnya ada keuntungan. Keuntungannya berapa? Di sini ditetapkan 20% dari nilai penjualan. 20% dari nilai penjualan. Berarti ya, atas keuntungan 20% dari 75.000 ini belum terrealisasi ya, karena masih menjadi persediaan akhir di nah ya, untuk unrealized profit ya, angkanya dihitung dari ini, kalau ini mudah saja ya, dari harga jual P kepada S 75.000 dikalikan 20% ya. Ini menghitungnya begini ya. Tetapi ya boleh jadi nanti keterangannya misalnya profitnya 20% dari harga pokok penjualan dari HPP, itu menghitungnya bagaimana ya? Kalau ini kan menghitungnya 20% dari harga jual ya, berarti ya 20% langsung kali 75.000 ya. 75.000 itu kan angka harga jual P kepada S ya. Nah, bagaimana kalau misalnya marginnya 20% dari HPP-nya, harga pokok penjualannya P ya, maka tentunya angka ini disesuaikan ya. Menghitungnya misalkan ya, misalnya 15%, berapa tadi? 20% ya, 20% misalnya nih dari HPP, dari harga pokok penjualan. Kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini berarti coba kita hitung dulu ya. Berarti kan harga jualnya berapa ya? Yang diketahui kan harga jualnya P ya. Harga jual oleh P 75.000 ya. Kemudian marginnya ya, margin 20% dari 20% dari HPP ya. Kemudian HPP-nya kan belum tahu ya, HPP-nya kita nggak tahu ya. Menghitungnya bagaimana nih marginnya nih 20% ya.
Nah, kalau seperti ini berarti kita gunakan ini ya, HPP-nya kita kasih angka 100% ya. Kalau HPP-nya 100% ya, kita anggap saja HPP harga jualnya 100%. Kemudian margin adalah 20% dari ini kan ya, 20% dari 100% kan ya. Nah, marginnya 20% dari HPP berarti sudah sesuai 20% dari 100% ya. Kemudian harga jualnya 75.000. Sekarang mau kita hitung, jadi harga jual itu adalah ya, harga jual ya, harga jualnya berarti berapa persen dari HPP? 120% dari HPP ya, seperti ini kan ya. Nah, berarti ya 120% nilainya 75.000. Berarti kalau 20% nilainya berapa? Berarti sama dengan ya 20 per 120 ya, dikalikan 75.000 ya. Sama dengan 12.500 ya. Ini kalau marginnya ditetapkan 20% dari apa? Dari harga pokok penjualan. Cara menghitungnya seperti ini ya. Kalau yang di soal yang kita bahas, ya margin ditetapkan 20% dari apa? 20% dari harga jual, ya. Harga ya tinggal dikalikan saja, ya harga jualnya 75.000, maksudnya harga jual P kepada S, ya. Dikalikan 20%, ya, sehingga mendapatkan sekian. Ya. Nah, sudah, bagaimana penyesuaian jurnal yang dicatat oleh P, ya. Berarti ya P mengurangi income from S-nya ya, karena ya sebagian profitnya belum terrealisasi ya, berarti income from S dikurangi di debit ya, kreditnya pasangannya investment in S. Kemudian kita lakukan ya, amortisasi ekses, amortisasi alokasi ekses ya untuk inventory, equipment dan paten. Yang untuk inventory yang kita sesuaikan ya ini gabungan ini ya, jadi boleh digabung ya untuk penyesuaian amortisasi alokasi ekses ya, kan ada 3 ya, ke inventory, ke equipment dan ke paten ya. Jurnalnya dipisah boleh, digabung boleh ya. Kalau digabung berarti ya amortisasinya kan mengurangi income from S ya. Jadi karena kan amortisasinya inventory-nya under value, equipment juga under value, berarti kan amortisasinya menjadi pengurang income ya. Kemudian paten juga menjadi pengurang. Ya. Berarti bisa kita gabungkan debit income from S, credit investment in S sebesar ya jumlahnya ya 20 25.000 ditambah 8.000 tambah 9.000, total 42.000. Kalau dipisah 3 bagaimana? Kalau dipisah 3 boleh juga ya. Nanti berarti yang pertama income from S, debit investment in S, kredit sebesar 25.000. Yang kedua jurnalnya sama, debit income from S, kredit investment in S sebesar 9.000. Yang ketiga sebesar 8.000 ya. Dan ya lebih baik digabung saja ya. Kenapa? Karena nilainya sama ya, baik kalau digabung maupun dipecah menjadi 3 nilainya sama ya. Sehingga lebih hemat kalau digabung saja jurnal. Selanjutnya mencatat dividen ya, menerima dividen dari S, debitnya cash, kreditnya investment in S sebesar ya dividen yang dibagikan kali 80% ya. Selesai untuk yang tahun 2017. Sekarang 2018 ya. Jurnalnya dimulai dari mencatat mengakui bagian laba ya, debit investment in S sebelum mengakui bagian laba kita mengakui
profit tahun 2017 yang belum terrealisasi, kemudian di 2018 menjadi terrealisasi. Ya. Jurnalnya bagaimana? Jurnalnya ini adalah untuk yang ini ya, yang mengakui yang 15.000 ya. Tahun 2017 belum terrealisasi, sekarang terjual di 2018 ya. Jurnalnya bagaimana? Jurnalnya ya berarti ya kita mengakui income from S bertambah, kredit, ya, kreditnya apa? Investment in S pasangan. Angkanya dari angka yang sudah dihitung sebelumnya. Ya. Kemudian silakan. Jadi untuk yang amortisasi itu dikali 80% lagi nggak Pak? Yang amortisasi. Oh iya, yang amortisasi yang dikali betul sekali ya. Yang untuk eksesnya ya Mbak ya. Iya. Untuk ekses betul sekali ya. Eksesnya ini dikalikan 80%. Terima kasih. Ini belum dikalikan 80% ya. Ya, jadi kalau untuk yang amortisasi ekses itu dikalikan persentasenya betul sekali ya. Ini terima kasih sudah dikoreksi ya. Ini belum ya dikalikan 80% ya. Ini adalah dikalikan 80%. Ya. Seperti ini ya Mbak ya. Iya Pak. Baik ya. Tetapi untuk yang apa unrealized profit ya ini full ya, tidak dikalikan 80% karena penjualannya adalah dari P kepada S ya. Sehingga ya unrealized profitnya itu ya urusannya P saja, sedangkan net income-nya S sudah betul, tidak ada masalah dengan unrealized profit yang 15.000 ya. Kemudian kita lanjutkan ya di 2018 ini mengakui profit tahun lalu yang direalisasi, debit investment in S, credit income from S, kemudian bagian laba tahun 2018, investment in S, debit, credit income from S besar ya, 80% dari net income S. Kemudian ya, amortisasi ya, ekses ya, amortisasi ekses tahun 2018 ya, amortisasinya kalau ini sudah saya sesuaikan ya, dikalikan 80% ya. Ini juga dikalikan 80%. Ya. Equipmentnya ini saya hapus saja ya, ini kayaknya salah ya. Nah, kalau diperbaiki 5.000, patennya berapa tadi? 10 ya. 9 dan 8 ya. 9 dan 8 dikalikan 80%. Kemudian ya pengakuan dividen cash investment in S ya. Sudah. Kemudian saldo ada yang bergabung ya, selamat ya, silakan.
Baik, ya untuk nilai saldo investasi INS akhir tahun 2018. Ya. Akhir tahun 2018 kita jumlahkan saja ya. Jadi investment INS-nya ya tinggal kita jumlahkan saja ya. Kita jumlahkan dari yang pertama ya, yang ini ya, kemudian ditambah ini dan seterusnya ya, tinggal dijumlahkan saja. Baik, itu nomor 7. Sekarang kita ke nomor 8 ya. Nomor 8 oh ini kok sama ya, sama-sama persediaannya dari P juga ya, downstream juga ya. Baik, ini yang nomor 8 sama dengan nomor 7 ya. Nanti silakan dikerjakan saja ya. Ya, makasih dilihat saja ya. Kemudian amortisasinya, saya cek amortisasinya dari dulu. Inventory 5.000. Ya, amortisasi per tahun 8.000, kemudian dia mendapat 75%. Persediaan S seluruhnya berasal dari P, berarti penjualannya adalah penjualan downstream ya. Penjualan downstream. Nah, berarti kalau kita cek sekilas saya nggak apa-apa ya. Jadi harga belinya 150.000, mendapatkan total nilainya 200.000. Kemudian nilai buku 100 dan 50, ekses 50.000, ke inventory 5.000, equipment 15.000, sisanya paten 30.000. Yang ini equipment umur 3 tahun, paten umur 5 tahun. Patennya umur 10 tahun. Kemudian yang pertama mengakui bagian laba ya, atau jurnal. Kalau dilengkapi sebelum mengakui laba, mengakui dulu jurnal ini ya, investment INS-nya ya. Investment INS-nya belum dihitung ini ya. Oh, jurnal yang diminta 2019 ya. 2019, kemudian yang ini 2018. Kalau dibalik ya. Baik, yang 2019 jurnalnya ya mengakui, ini aku nggak urut ya, lebih baik kita ke 2018 dulu ya. 2018 dulu. Pertama investment INS, kredit ya debit, kreditnya cash 150.000. Kemudian mengakui bagian laba investment INS debit, kreditnya income from S. Kemudian unrealized profit ya. Unrealized profit sisanya ya. Ini sisa persediaan 50.000, kemudian ya, 50.000 dan marginnya 20% dari penjualan. Berarti unrealized profitnya adalah ini ya, 50.000 kali 20%. Kemudian amortisasi alokasi ya, amortisasi eksesnya ya, ke inventory 5.000, equipment 3.000, paten 5.000. Totalnya 13.000, tetapi dikalikan berapa? Dikalikan 75% ya.
dikalikan 75%. Kemudian mengakui dividen, ya, cash investment in S. Kemudian untuk yang 2019-nya ya, mengakui realized profit tahun lalu, ya, debit investment in S, credit income from S 10.000, kemudian unrealized profit tahun 2019. Ya. Apakah ada keterangan 2019? Ya, untuk 2019 S menjual ya. Bentar, ya. Keterangannya penjualannya kepada bentar. Jadi ini ada penjualannya bolak-balik ya, bentar. Kemudian jadi persediaan PS seluruhnya berasal dari P, marginnya 20%. Dalam penjualan P tahun 2019 terdapat penjualan kepada S ya 250.000. Sisa penjualan S 2018 adalah 50.000, tadi sudah kita hitung ada unrealized profit 10.000. Kemudian S menjual persediaan jenis lain. Oh ini ya, ini S menjual persediaan jenis lain ke P. Ya. Jadi P menjual kepada S ya suatu barang, suatu persediaan. Kemudian sebaliknya S juga menjual kepada P untuk jenis barang yang lain. Ya. Dengan margin 25% dari harga jual. Kemudian selama 2019 S menjual kepada P 140.000. Ya. Kalau untuk jurnal penjualannya tidak perlu dibuat ya, karena yang diminta adalah hanya terkait dengan investment in S dan income from S ya. Kalau hanya menjual kan debit, receivable, kreditnya sales, itu berarti tidak diminta ya. Kemudian sisa persediaan P yang dibeli dari S 45.000. Nah di 2019 ini ada penjualan S kepada P dengan ada unrealized profit sebesar ya, yang tersisa 45.000 ya, dikalikan dengan keuntungan yang keuntungan 25% dari harga jualnya. Kemudian ya karena yang menjual adalah S pada P berarti penjualan upstream ya. Kalau penjualannya adalah penjualan dari S pada P upstream ya, artinya apa? Artinya ya net income-nya S terpengaruh ya, net income-nya S terpengaruh dengan adanya unrealized profit tersebut. Inilah bedanya penjualan downstream dengan upstream. Kalau penjualannya P ke S ya downstream, maka net income-nya S tidak terpengaruh dengan sisa inventory yang belum terjual. Kenapa? Ya karena S mengakui net income sebesar yang sudah terjual saja. Sedangkan kalau penjualan S kepada P, maka ya ketika S menjual kepada P, maka S sudah mengakui profit keseluruhannya. Ternyata sebagian persediaan belum terjual ya. Ada yang masih belum terjual sehingga ya, di dalam profit yang sudah diakui di dalam angka net income-nya S ya, itu terdapat ya sebagian adalah masih berupa unrealized profit ya, atas keuntungan yang sudah diakui tetapi barangnya belum terjual. Berapa nilainya? Ya dari harga jual kepada P 45.000 dikalikan 25% itu adalah unrealized profit keseluruhan. Nah, karena net income yang disesuaikan adalah net income-nya S, maka ini dibagikan kepada semua investor ya. Jadi bagiannya P ya sebesar 75% saja ya.
Sehingga P mengakuinya penyesuaiannya dikalikan 75%. Ya, seperti itu ya menghitungnya. Ya. Debit income from S, credit investment in S. Ya. Ini kalau di pembukuan P seperti ini ya membuat jurnalnya. Ya. Membuat jurnalnya debit kita mengurangi income from S ya, income from S di debit, kemudian pasangannya investment in S ya. Kemudian mengakui bagian laba seperti biasa, mengakui kemudian alokasi ekses ya, alokasi eksesnya ya, ini tentunya dikalikan dulu ya, ini belum dikalikan dengan 75% ya. Nah, dikalikan 75%. Kemudian mengaku dividen sudah biasa ya. Kemudian jurnal saldonya berapa, ya. Saldo investment in S-nya tinggal dijumlahkan saja ya. Baik, seperti itu untuk nomor 7 dan nomor 8. Apakah ada yang ditanyakan sampai di sini? Kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor 1 ya, 1 dan 2 ya. 1 ini metode cost ya, kemudian 2 yang metode equity. Saya akan bahas metode equity dulu ya. Metode ekuitas ya. Kita bahas yang metode ekuitas dulu ya. Ya. Pak, ada chat dari teman. Ada chat ya, sebentar saya bukanya di mana sebentar. Saya tidak terbiasa membuka chat di sebentar. Chatnya dibuka di sini ya. Oh, nomor 3 dan 4 saja ya. Yang lain sepakat beralih ke 3 dan 4? Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Baik, ya. Kenapa pertimbangannya kalau boleh tahu? Apakah lebih kompleks atau lebih rumit atau downstream dan apa? Upstream? Iya, karena di 3 dan 4 ada yang downstream, ada yang upstream, Pak. Baik, ya, itu lebih menarik untuk dibahas ya. Saya siapkan dulu ya sebentar. Saya tadi sudah menyiapkan yang 1 dan 2 ya. Kita beralih ke 3 dan 4. Sebentar. Saya siapkan dulu sebentar.
Baik, kita akan bahas nomor 3 ya. Kita akan bahas nomor 3 dulu. Kasusnya adalah ya 1 Januari 2017 P mengakuisisi S nilai 720.000, mengambil alih 75% kepemilikan. Ya. Nilai S ya berarti di sini ya cost of investment 720.000, total nilai S-nya ya dibagi 75%, 960.000. Kemudian common stock-nya 420.000, saldo laba 140.000, totalnya 560.000, eksesnya 400.000. Ya. Alokasinya kepada inventory 30% ya. Tinggal dikalikan saja 30% dari 400.000. Land 40% dikalikan 400.000. Ke building ya 30%. Kemudian equipment over value 30%, berarti ini alokasinya minus ya, minus 120.000. Kemudian sisanya ke goodwill ya, goodwillnya 120.000 ya. Nah, alokasi total 400.000, kemudian amortisasi inventory terjual tahun 2017 semuanya, building umurnya 10 tahun ya, building seperti berarti 10 ya 12.000. Untuk equipment umur 5 tahun berarti per tahunnya 24.000, mengurangi minus. Kemudian ya kalau kita jumlahkan totalnya minus 12.000. Selanjutnya kita menghitung, ini kan diminta menghitung melengkapi worksheet menggunakan metode biaya. Metode biaya, maka ya kita hitung dulu ya, ada beberapa yang belum diketahui ya di worksheetnya ya. Kita akan hitung dulu, akan kita lengkapi. Untuk worksheetnya yang belum diketahui adalah ya ada RE-nya ya, return earning-nya belum diberikan angkanya. Ya, kita hitung nilai REP di awal tahun 2000. Ini tahun berapa sih yang diminta? 2018 ya. Diminta worksheet 2018 ya. Kita hitung dulu RE beginning pay 2018. Ya. Yang diketahui adalah RE-nya P awal tahun 2017. Ya. Informasinya pada saat akuisisi saldo laba P 280.000 ya. Kemudian net income P ya, separated income ya, before income from subsidiary sebesar 420.000. Kemudian membayarkan dividen 140.000 ya. Kemudian ya dividen dari S tahun 2017 80.000 ya, dividen S-nya 80.000, sehingga ya dividen income ya bagiannya P adalah 75%-nya yaitu 60.000. Sehingga kita mendapatkan ya return earnings P awal 2018. Kemudian sudah kita dapatkan ya, selanjutnya ya kita nantinya juga memerlukan untuk menghitung berapa unrealized profit ya, unrealized profit di tahun 2017 ya. Unrealized profitnya berapa di 2017, informasinya sisa persediaan 2017 pada P yang dibeli dari S ya. Jadi P membeli persediaan dari S sebesar berapa? 125.000 ya. TOGS-nya 100.000.
ini informasinya seperti itu ya. Jadi di sisa tersebut terjual di 2018 ya. Artinya di sini ada di 2017 ada sisa ya. Ada sisa persediaan seharga 125.000, kemudian COGS-nya 100.000 ya, berarti marginnya berapa? Profitnya 25.000 ya. Ini ya, harga jual 125, COGS 100.000, berarti ada unrealized profit 25.000 ya. Kemudian unrealized profit untuk ini penjualan ini upstream ya, yaitu dibeli dari S ya, berarti S menjual kepada P upstream ya, berarti nanti bagiannya P sebesar 75%-nya ya. Kemudian di 2018 ya, ini ya, terdapat penjualan kepada P ya, untuk 2018 ya 200.000, marginnya 25%, margin 25% dari harga jual. Sampai akhir tahun separuhnya terjual, berarti ending inventory-nya 50.000. Berapa unrealized profit-nya? Dikalikan saja ya, harga jual kali 50% kali profit 25%. 25.000. Kemudian, nah sudah ya, kita akan lanjut dengan jurnalnya. Yang pertama, kalau di tahun kedua dan seterusnya, maka kita melakukan apa? Penyesuaian atas investment in S ya, kita investment in S-nya ya. Terbalik jurnalnya ya. Jurnal kenaikan investment in S ya, ini dibalik ya. Debit investment in S, kredit RE. Ya. Mencatat kenaikan investment in S tahun lalu, naiknya berapa? Ya, naiknya berdasarkan kenaikan rate equity-nya S tahun lalu ya. Kenaikan equity-nya S menghitungnya dari mana? Dari informasi yang tersedia, yaitu RE S tahun ini beginningnya 210.000 ada di worksheet angkanya. Kemudian RE tahun lalu ketika diakuisisi 140.000. Sehingga ada kenaikan berapa? Kenaikannya 70.000. Kemudian kenaikan 70.000 ini disesuaikan dengan ini ya, disesuaikan dengan amortisasinya ya. Jadi disesuaikan dengan amortisasinya ya. Amortisasi ya. Amortisasinya adalah tahun lalu ada amortisasi inventory ya. Amortisasi inventory menjadi pengurang net income ya. Net income-nya S, amortisasi building, kemudian amortisasi equipment menjadi penambah ya, karena over value ya. Sehingga penyesuaiannya adalah minus 38.000 ya. Berarti ya, ini langsung saya jumlahkan ya. Jadi net income S setelah disesuaikan ya 70.000 ya, dikurangi 120 dikurang 12 tambah 24 ya. Menjadi minus 38.000, minus 38.000 ya. Oh, karena minus ya, makanya jurnalnya menjadi terbalik tadi ya, ini sudah betul ya. Ya, ternyata ya penyesuaiannya adalah investmentnya berkurang ya, berkurang berapa? 28.500 ya. Yaitu dari netnya berkurang 38.000 ya, ya. Equity-nya berkurang 38.000, bagiannya P 75%. Sehingga ya, penyesuaiannya investment in S-nya kita kredit karena berkurang. Berikutnya R. Kemudian selanjutnya ya,
untuk 2018 mengakui realized profit tahun lalu ya. Unrealized profit tahun lalu yang kemudian menjadi terrealisasi 2018 ya, sebesar 25.000 ya, yaitu kita debitkan ke kita LGS kredit, kemudian debitnya debitnya ke RE, kemudian karenanya adalah penjualan dari S kepada P ya, upstream ya. Upstream berarti bagiannya P 75%-nya. 75% ya, dari unrealized, dari yang direalisasi, kemudian yang sisanya untuk NCI ya. Kemudian untuk penjualan tahun ini ya, ya, dari S kepada P 200.000, maka dieliminasi ya, dengan cara salesnya debit, COGS-nya kredit ya, sebesar harga jualnya 200.000 ya. Kemudian tahun ini ada unrealized profit berapa? 2018. Kalau untuk unrealized profit tahun ini maka ya debitnya COGS, penyesuaiannya adalah debit COGS kredit inventory. Untuk apa? Untuk menyesuaikan nilai inventory dan juga nilai COGS-nya sebesar yang sudah kita hitung tadi 25. Kemudian mengeliminasi dividen income. Dividen income debit pasangannya dengan dividen S. Selanjutnya NCI ya, mengumpulkan NCI expense. Caranya debit NCI expense, kredit dividen S, dan NCI equity. Sebesar berapa NCI expense-nya? Kita hitung dulu ya. Dihitungnya dari kita hitung net income S. Ambil dulu. Tambah yang itu gandum sama yang kering ya. Net income S 2018 ya, sudah ada datanya 280.000 ya. Kemudian disesuaikan dengan ya, realized profit ya, dari tahun lalu ya. Kemudian itu menambah net income S, kemudian dikurangi unrealized profit tahun ini, kemudian amortisasi eksesnya ya. Dikurangi amortisasi excess building, ditambah amortisasi excess untuk equipment ya. Totalnya menjadi 292.000 ya. Kemudian ya, bagiannya P adalah ya, 75%-nya, sedangkan bagian untuk yang kita perlukan NCI expense-nya saja sebenarnya. Yang kita perlukan adalah ini saja angka ya. Net income setelah disesuaikan dikalikan dengan 25%. Ini adalah NCI expense ya. Untuk bagiannya P ini kalau metode cost tidak diperlukan sebenarnya. Ini tidak diperlukan. 73.000 ya. Kemudian kita pasangannya adalah dividen S dan juga NCI equity. Ya. Dividen S dihitung dari dividen yang dibayarkan berapa dikalikan dengan bagiannya equity 25%-nya. Sisanya untuk NCI equity. Selanjutnya eliminasi ya, equity S dan investment in S ya. Nah, ini perhatikan ya, ini adalah angka-angkanya ini adalah saldo per 1 Januari 2018 ya, common stock awal tahun 2018, RE-nya RE beginning 2018 ya. Unamortized excess-nya yaitu dihitung dari ya, unamortized excess total setelah dikurangi dengan amortisasi tahun lalu ya. Jadi akses totalnya kan 400.000
kemudian dikurangi dengan 120.000, kemudian dikurangi 12.000, dikurangi minus 12.000. Sehingga menjadi 292.000. Ya. Kemudian ya kreditkan ke investment in S 75%-nya, NCI equity 25%-nya. Ya. Ya, kalau nggak mau repot itu saja ya, dijumlahkan debitnya dikalikan 75%. Ya. Itu pasti betul ya. Ya. Atau kalau mau repot sedikit ya, ya ini menghitung dari ya, menghitung seperti metode equity ya. Kalau metode equity kan nilainya adalah didapat dari cost, investment cost-nya berapa ditambah dengan ya, ditambah dengan income ya, dikurangi penyesuaian tahun lalu sekian, dikurangi dengan penyesuaian tahun lalu sekian, menjadi 691.500 ya. Jadi kalau tidak mau repot langsung saja ya, kalau menggunakan metode cost ya, debitnya kita kali 75%. Kalau mau ada waktu mau mengecek ya, mengeceknya dengan cara ya cost of investment-nya berapa, penyesuaiannya berapa tahun lalu ya. Angkanya akan sama ya. Kemudian selanjutnya mengalokasikan excess ya. Land ya ke building setelah dikurangi dengan amortisasi ya. Oke. Kemudian kok ini land apa sih ini equipment ya, amortisasinya ke land building equipment ya, berarti ke land 160, building 120 dikurangi 12 ya. Untuk equipment ya 120, kemudian minus 24.000 ya. Goodwill-nya tetap 120.000. Land ini ya, land 160, building 108 ya, setelah dikurangi 12.000, kemudian goodwill tetap, kemudian equipment-nya ya dari 120 dikurang 24 ya, sisanya 96, saldo negatif, unamortized-nya ya, habis ya. Kemudian mencatat depresiasi, tambahan depresiasi untuk equipment ya, untuk equipment, untuk building dulu ya, untuk building depresiasinya bertambah 12.000 ya, building net credit, sedangkan untuk equipment depresiasinya karena over value depresiasinya menjadi di sebelah kredit ya, equipmentnya bertambah 24.000. Kemudian kalau ada ya sewa menyewa di antara parent dengan subsidiary, yaitu dihapus ya, dieliminasi. Rent income, rent expense ini adalah reciprocal account, jadi dihapus. Kemudian juga ada unearned rent, prepaid rent ini ya juga reciprocal account, ini dihapus ya. Ini juga dihapus. Sudah berarti ya. Kemudian kita lihat worksheet-nya. Nah, sekarang ke rumah dia nggak bisa di rumah. Ya. Untuk sales ya kita jumlahkan P dengan S, kemudian tadi ada yang dieliminasi ya. Dieliminasi yaitu penjualan S kepada P ini dieliminasi ya, sehingga dikonsolidasi menjadi sekian ya. Dan income, rent expense, kalau rent income-nya dari S tentunya dieliminasi. Dieliminasi dengan yang rent expense dari S ya. Ini ya rent expense-nya ya,
dieliminasi 15.000. Kemudian dividen income-nya menjadi habis, ya COGS-nya ada penyesuaian tadi ya, ada 3 penyesuaian ya. Kemudian operating expense ya ada penyesuaian, ya RNSP-nya ada penyesuaian, ya. Dan seterusnya ya, tinggal ya RE-nya ini penyesuaiannya ada 3 ya, 1, 2, 3 ya, disesuaikan. Kemudian dividennya yang tersisa adalah dividennya P ya. Kemudian consolidated net income-nya dihitung dari ya ini ya, sales-nya ditambah net income dan seterusnya. Dapatkan consolidated net income-nya sekian ya. Dan jumlahnya tidak sama dengan net income-nya P, karena P menggunakan metode cost untuk pencatatannya. Ya. Kemudian RE beginningnya didapat nilainya RE beginningnya. Dari ini ya RE-nya P, kemudian yang S terhapus, kemudian dikurangi dengan 28 dan 18. Dividennya tersisa dividen P, RE endingnya tinggal dijumlahkan dari ya, consolidated net income ditambah dengan RE beginningnya, dikurangi dividen. Ya, dan seterusnya ya, investment in S-nya nilainya sama dengan cost of investment-nya. Ya. Selanjutnya ya, untuk investment in S menjadi 0. Ya. Ya, yang lain-lain tinggal dijumlahkan saja ya, nilainya ya. Total aset 8.020, liability equity 8.020. Ya. Kemudian untuk membuat ya, worksheet ya, metode biaya. Ya. Kalau apakah ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau belum ada, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini adalah metode apa? Menggunakan metode ekuitas. Ya. Kemudian kita perhitungannya selalu kita memulai dari menghitung selisih investasinya. Investment 720.000, 75% kepemilikan, 100%-nya 960.000, nilainya ya 420, common stock saldo laba 140, total 560, ya eksesnya 400.000. Ini sama dengan yang nomor 3 ya, alokasinya. Sama dengan nomor 3, terus kita hitung ya, RE-nya P tahun ya, RE-nya P tahun 2018 berapa ya, awal 2018 ya. Berapa? Nah, ini berbeda dengan metode ya, dengan metode cost ya, berbeda ya. Kita mulai dari RE-nya P 2017, ini NIP 2017 ya, dikurangi dividennya. Kemudian yang bagian dari S ya, dihitung dari tadi nih ya, RE-nya S 2018 dikurangi RE 2017, ini adalah kenaikan RES di selama tahun 2017. Ini kenaikan RE-nya, kemudian dividen yang dibagikan 80.000 tahun 2017, sehingga kita mendapatkan net income-nya S ya. Net income S 2017 dihitung dari kenaikan RE-nya S ditambah dengan dividen yang dibayarkan. Sehingga net income S 150.000 ya untuk 2017. Ya, selanjutnya disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan amortisasi
inventory, ya, amortisasi inventory, amortisasi building, amortisasi equipment. Ya. Kemudian ada unrealized profit tahun lalu ya, tahun 2017, tetapi unrealized profitnya, ya, unrealized profitnya kita perhitungkan nanti saja ya. Ini kita hapus saja ya. Nah, kemudian ya. Jadi ya, net income setelah disesuaikan dengan amortisasi berapa? 42.000 ya. 42.000, kemudian ya, bagiannya P berapa? Bagiannya P 75%. Ya. Nah, kemudian ya unrealized tahun 2017 kan ada unrealized profit ya. Tetapi unrealized profitnya di sini kita lihat downstream apa upstream. Ya, sisa persediaan tahun sebelumnya pada S yang dibeli dari P. Ya. Jadi untuk sis persediaannya adalah berasal dari P dijual kepada S. Ya. 80.000, harga jualnya jauh case-nya 65, berarti ada ini ya. 80.000 kurang 65, ada unrealized profit 15.000. Nah, unrealized profit 15.000 ini kan arahnya dari P kepada S ya, downstream. Ya. Kalau downstream berarti ya net income yang perlu disesuaikan adalah net income-nya P saja. Ya. Net income-nya S apakah perlu penyesuaian? Tidak. Kenapa? Karena S mengakui net income-nya sudah betul. Karena kan S mengakui net income ketika S menjual kepada pihak luar. Ya. Ini ya yang membedakan ya penjualan downstream ya dengan upstream ya. Kalau sekarang adalah penjualannya downstream, maka apabila terdapat ya unrealized profit, maka unrealized profitnya ini adalah urusannya P saja. Ya. Semuanya untuk P. Kenapa? Karena ya net income-nya S tidak terpengaruh dengan adanya unrealized profit 15.000 ini. Seperti itu ya. Berarti ya tadi kita bagiannya P sekian ya. Kemudian disesuaikan lagi dengan unrealized profit 2017 total 15.000 yang semuanya adalah untuk P karena downstream. Sehingga income from S 2017 totalnya 16.500 ya. Nah, sehingga kita mendapatkan ya untuk RE-nya P 2018 sebesar ya, ini ya. Baik ya. Nah, maka ya sudah ya. Maka dari menghitung RE begini juga kita sudah bisa merasakan ya bahwa kalau menggunakan metode ekuitas waktunya lebih lama. Ya. Sulitnya sih tidak terlalu sulit ya, tetapi lebih lama ya, menghitungkan karena lebih rumit sedikit ya dibandingkan dengan metode cost ya. Sehingga kalau mau memilih boleh memilih cost atau equity ya, kalau mau lebih cepat lebih simpel ya menggunakan metode cost itu lebih simpel ya. Apakah hasilnya nanti akan sama? Hasilnya sama ya, hasil akhirnya ya baik metode cost maupun equity akan sama ya, hanya ya untuk membuatnya lebih lama metode ekuitas ya. Kemudian unrealized profit 2018 ya. Ini unrealized profitnya bagaimana? Yang 2018 keterangannya mana? Ini ya, penjualan terdapat penjualan kepada S 180.000, cost-nya 150.000. Sepertiganya belum terjual. Kemudian gross profit-nya berapa dia? Oh, gross profit-nya dihitung saja ya. Sales-nya 180 dikurang 150, profit-nya 30.000. Yang ending-nya di sepertiga berarti
unrealized profitnya 10 ya. Kemudian untuk investment in S ya, kita kalau metode ekuitas kita memerlukan angka apa? Investment in S ya, akhir tahun ini ya, akhir tahun 2018 ya. Kalau metode cost diperlukan apa tidak? Tidak perlu ya. Ini juga berarti menggunakan metode ekuitas waktunya bakal lebih lama ya. Menghitungnya adalah dari nilai investment, cost of investment 720.000 ditambah dengan ya, penyesuaian tahun lalu naik sebesar income from S ya 16.500 dikurangi ini angka yang sudah dihitung sebelumnya, dikurangi dividen S ya bagiannya P 60 berkurang 43.500 sehingga nilai investment in S akhir tahun 2017 676.500. Kemudian ditambah dengan income from S tahun 2018. Kita hitung dulu nih ya, kita hitung lagi net income-nya 280.000, kemudian untuk profitnya ya, unrealized profit dan realized profit kalau downstream ini kan semuanya untuk P sehingga kita tidak usah hitung dulu ya, karena kita mau hitung yang di sini adalah net income-nya 280.000, penyesuaiannya kita perhitungkan yang bagi untuk semua investor dulu ya. Untuk yang semua investor berarti kalau amortisasi ini untuk semua investor ya, amortisasi building, amortisasi equipment ya. Kemudian mendapatkan sekian ya totalnya ya, net income setelah disesuaikan, kemudian bagiannya P 75% ya. Bagiannya P 75%, kemudian ya ditambah dengan ya. Nah, kalau tadi ya, kalau soal yang nomor 3 itu kan apa? Penjualannya penjualan upstream ya. Kalau penjualan upstream itu kan bagiannya P adalah juga apa? 75% saja. Sehingga bisa kita langsung perhitungkan di sini. Realized profit tahun lalu berapa, unrealized profit tahun ini berapa. Ini kita bisa perhitungkan langsung di sini. Kenapa? Karena unrealized profit dan realized profitnya juga untuk bagiannya P juga dikalikan 75%. Ya. Dan kan kalau penjualannya penjualan downstream, realized profit dan unrealized profitnya itu kan 100% untuk P. Ya. Sehingga kita perhitungkannya belakangan ya. Setelah kita hitung atas net income S setelah disesuaikan dengan amortisasi, bagiannya P berapa, maka barulah kita tambahkan dengan realized profit 100%-nya, dan realized profit juga 100%. Itu kalau downstream ya. Unrealized profit tahun lalu 15.000 sudah dihitung tadi, dan tahun ini 10.000 menjadi pengurang. Sehingga income from S tahun 2018 sebenarnya berapa? Ya, sekian kita jumlahkan. Dikurangi dividen S 2018 ya. Bagiannya P 75%, itulah mendapatkan nilai investment in S ya akhir tahun 2018 ya. Selanjutnya ya perhitungannya cukup ya. Kemudian lanjut dengan apa? Dengan jurnalnya. Jurnalnya untuk realized profit tahun lalu yaitu kreditkan jauh GS, debitnya investment S. Ini kalau metode ekuitas. Ya. Kemudian karena downstream maka ya 100% untuk P, ya. Tidak ada yang untuk NCI. Ya. Kemudian untuk penjualan tahun ini dieliminasi, ya. Unrealized profit tahun ini dieliminasi. Untuk unrealized profit tahun ini, ya, baik metode cost maupun ekuitas sama ya, debit OGS, kredit inventory. Yang berbeda adalah
untuk yang tahun lalu ya, untuk penyesuaian realized profit-nya. Kemudian ada income from S, ya, mengeliminasi income from S dengan investment in dividend S dan juga investment in S. Angkanya tadi sudah dihitung ya, income from S. Kalau mau menggunakan metode cost lebih simple ya, hanya dividen X saja, dividen income ya, tentunya lebih simple menghitung. Memunculkan NPI expand, ya ini di metode cost juga sama. Kemudian mengeliminasi ya equity X begini. Ya. Kemudian tinggal ya investment in S nilainya berapa ya, dengan cara jumlahkan saja ya, kemudian dikalikan 75%. Yang CI equity-nya dikalikan 25%. Kemudian mengalokasikan ekses ya, land, building, goodwill, dan equipment. Ya. Perhatikan ya, ini adalah awal tahun kedua ya, awal tahun kedua, sehingga hanya adalah angka alokasi ekses awal dikurangi dengan amortisasi tahun lalu. Kecuali goodwill tetap. Kemudian depresiasi expand untuk building, kemudian untuk equipment, ya. Rent expense-nya ini sama dengan yang sebelumnya. Sudah selesai jurnalnya, kita lanjut ke ya untuk kertas kerjanya. Kertas kerja saya hanya akan mengulas yang berbeda dengan metode cost. Yang berbeda adalah di sini income from S. Income from S ya pada akhirnya akan dieliminasi. Kemudian dan kalau metode ekuitas ya nanti akan mendapatkan consolidated net income-nya, mendapatkan angka yang sama dengan net income yang diakui oleh ya. Kemudian RE beginningnya secara konsolidasi juga akan sama dengan RE beginningnya P. Kemudian ya investment in S yang dicatat di sini adalah investment in S saldo 31 Desember tahun 2018. Pada akhirnya akan dinolkan. Ya. Enggak sekarang aja, sekarang apa? Ya. Demikian ya pembahasan ya, untuk worksheet metode ekuitas. Ya. Apakah ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ya. Kalau tidak ada, kita break dulu, ya. Ya. Baik ya, kalau ya dari ya, pembahasan yang sudah kita lakukan ya, maka ya, kalau untuk ya kemudahan mengerjakan ya, kalau masih boleh memilih antara metode cost dengan metode equity, maka yang lebih mudah adalah metode cost ya, untuk mengerjakan worksheet-nya lebih mudah dan juga lebih cepat ya, lebih mudah dan lebih cepat. Dan kalau untuk ujian kayaknya itu akan lebih menguntungkan ya, dengan menggunakan metode cost ya, secara waktunya ya, dibandingkan dengan metode equity. Tetapi kalaupun nanti memilih equity ya silakan saja, nggak mengapa ya. Baik ya, demikian untuk pembahasannya. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan rekamannya ya. Kita break dulu sebentar.